Sejarah lahirnya Daulah Umayyah di Andalusia. Secara singkat dapat dijabarkan proses lahirnya Daulah Umayyah di Andalusia sebagai berikut. 1. Penaklukan Andalusia. Sebelum Islam masuk ke Andalusia, Islam sudah terlebih dahulu berkembang di Afrika Utara. Afrika Utara dijadikan sebagai salah satu provinsi dari Daulah Umayyah di Damaskus. Penguasaan sepenuhnya atas Afrika Utara terjadi pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan pada tahun 685 sampai 705 Masehi. Sedangkan penaklukan Andalusia di benua Eropa terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Walid bin Abdul Malik, yaitu tahun 705 sampai 715 Masehi. Afrika Utara dijadikan sebagai batu loncatan bagi pasukan Muslim untuk menaklukkan Andalusia. Pada perkembangan selanjutnya, ditunjuklah Musa bin Nusair sebagai gubernur di Afrika Utara. Proses penaklukan Andalusia melalui tahapan yang sangat panjang. Musa bin Nusair mengutus Tariq bin Malik untuk menyelidiki keadaan Andalusia saat itu. Pada saat itu, Tariq bin Malik melintas selat di antara Maroko dan benua Eropa, yaitu Pulau Algeciras, dan berhasil memenangkan peperangan dan memperoleh banyak ghanimah atau barang rampasan perang. Selanjutnya, melihat keberhasilan Tariq bin Malik, akhirnya Musa bin Nusair melakukan penaklukan kembali ke pusat Andalusia dengan membawa pasukan dalam jumlah yang lebih besar. Musa bin Nusair mengutus seorang budak barbar yang sudah dimerdekakan bernama Tariq bin Ziyad. Akhirnya Tariq bin Ziyad berhasil dengan gemilang dan berhasil menaklukkan berbagai wilayah penting di Eropa seperti Cordoba, Granada, dan Toledo, ibu kota kerajaan Gotik saat itu. Jadi dengan ditaklukkannya Andalusia, maka periode pertama pemerintahan Daulah Umayyah Andalusia dimulai dengan pusat pemerintahan di Damaskus. Periode pertama ini Andalusia berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Khalifah Daulah Umayyah yang masih berpusat di Damaskus. Periode pertama ini Islam di Andalusia belum memasuki kegiatan pembangunan dalam bidang peradaban dan kebudayaan. Sejarah lahirnya Daulah Umayyah di Andalusia tidak lepas dari peran Abdurrahman I. Keruntuhan Daulah Umayyah di Damaskus dan digantikan oleh Daulah Abbasiyah di Baghdad menyisakan satu orang keturunan dari Daulah Umayyah, yaitu Abdurrahman I yang bergelar Ad-Dakhil, yang artinya pendatang baru. Abdurrahman I berhasil lolos dari kejaran tentara Bani Abbasiyah yang berhasil menaklukkan Daulah Umayyah di Damaskus. Abdurrahman I mengambil kekuasaan di Andalusia setelah dapat mengalahkan Yusuf Al-Fir yang menjabat gubernur di Andalusia pada masa itu. Abdurrahman I kemudian memproklamirkan berdirinya Daulah Umayyah di Andalusia sebagai kelanjutan dari Daulah Umayyah di Damaskus. Oleh ahli sejarah, periode ini disebut dengan periode kedua pemerintahan Daulah Umayyah. Periode kedua ini terjadi antara tahun 755 sampai dengan 912 Masehi. Khalifah Daulah Umayyah di Andalusia. Pertama yaitu dari penguasa periode pertama 711 sampai 755 Masehi. Daulah Umayyah di Andalusia dipelopori oleh Abdurrahman Ad-Dakhil dan berhasil mengalami masa kejayaan selama kurun waktu 7,5 abad, yaitu tahun 755 sampai 1492 Masehi, dengan amir-amir yang dibagi dalam beberapa periode. Periode pertama dimulai sejak Andalusia dikuasai Daulah Umayyah yang berpusat di Damaskus, yaitu tahun 711 sampai 755 Masehi. Penguasa periode kedua yaitu tahun 755 sampai 912. Pada periode kedua, Daulah Umayyah mengalami kemajuan dalam berbagai bidang. Amir-amir yang memimpin adalah 1. Abdurrahman Ad-Dakhil atau Abdurrahman I, 2. Hisam bin Abdurrahman atau Hisam I, 3. Al-Hakam bin Hisam atau Al-Hakam I, 4.
Abdurrahman Al-Awsat atau Abdurrahman II. 5. Muhammad bin Abdurrahman II atau Muhammad I. 6. Munzir bin Muhammad. 7. Abdullah bin Muhammad. Penguasa periode ketiga, yaitu tahun 912 sampai 1013. Pada periode ketiga, Daulah Umayyah Andalusia mengalami puncak kejayaan menyaingi peradaban Daulah Abbasiyah di Baghdad. Abdurrahman An-Nasir atau Abdurrahman III membangun Universitas Cordoba yang dilengkapi dengan perpustakaan yang mempunyai koleksi ribuan buku. Membangun kota berlangsung sangat cepat, masyarakat mendapatkan kesejahteraan dan kemakmurannya. Amir-amir yang memimpin adalah 1. Abdurrahman An-Nasir atau Abdurrahman III. 2. Al-Hakam Al-Muntasir atau Al-Hakam II. 3. Hisam bin Al-Hakam atau Hisam II. 4. Muhammad bin Hisam II atau Muhammad II. Selanjutnya penguasa periode keempat, yaitu tahun 1013 sampai 1086. Periode keempat dipimpin oleh Amir sampai tahun 1031. Periode ini mengalami kemunduran dan perkembangan selanjutnya. Andalusia terpecah menjadi 30 negara kecil di bawah pemerintahan Al-Muluk At-Tawaib atau Raja Kecil yang berpusat di kota Serpil. Karena keinginan untuk menguasai, para raja kecil berperang satu sama lain yang diwarnai dengan pengkhianatan. Ironisnya, mereka justru meminta bantuan raja-raja Kristen. Disinilah mulanya orang-orang Kristen melakukan penyerangan kepada umat-umat Islam di Andalusia. Amir-amir yang memimpin adalah 1. Sulaiman, 2. Abdurrahman IV, 3. Abdurrahman V, 4. Muhammad III, 5. Hisam III. Penguasa periode kelima, tahun 1086 sampai 1248 Masehi. Pada periode ini muncul kekuatan yang dominan, yaitu dinasti Murabitun dan dinasti Muwahhidun yang berasal dari Afrika Utara, yang sedikit banyak membantu umat Islam di Andalusia dari serangan orang-orang Kristen. Yang terakhir yaitu penguasa periode ke-6, tahun 1248 sampai 1492 Masehi. Pada periode ini kekuasaan Islam hanya di daerah Granada, yaitu di bawah kekuasaan Bani Ahmar dari Afrika Utara. Peradaban ini dibangun kembali sehingga sempat mengalami kemajuan seperti pada pemerintahan Abdurrahman An-Nasir. Namun secara politik jangkauan daulah ini hanya berkuasa di wilayah yang sangat kecil dan kekuasaan Bani Ahmar merupakan pertahanan Islam terakhir di Andalusia. Sehingga pada perkembangan selanjutnya penguasa Kristen dapat merebut kekuasaan Islam dan berakhirlah kekuasaan Daulah Umayyah di Andalusia pada periode ke-6.